Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zonir Pandos dengan PMG 1IP021049, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar Praktikum Data Mining, yang mana untuk tugas besar ini diminta untuk melakukan algoritma klasifikasi menggunakan algoritma NetBayes pada dataset yang bertemakan dataset mobil. Langsung saja kita ke presentasinya. Untuk memulai klasifikasinya, kita mengimport library yang diperlukan. Kita import library Pandas, kita import NumPy, import Matplotlib untuk visualisasi, Seaborn, Collection, lalu import counternya. Lalu kita hubungkan ke drive kita, kita kita cek OSCID-nya apakah sudah terhubung ke My Drive. Kemudian kita eh, buat data frame, kita baca data set dari data mobil, kita buat, kita mulai dengan membuat data read, data untuk melihat datanya, lalu masukkan konten file dari konten drive kita. Di sini data set detail from car deco CSV, kita kasih space, save, sama dengan koma untuk ngasih space pada data tabelnya agar rapi. Kita buat data frame-nya df fpd data frame, kita masukkan x, nilai x-nya, kita buat data frame, kita input kolomnya. Di sini ada name, year, selling price, kilometer driven, seller type, transmission. Kemudian kita input y-nya juga, yaitu owner. Kemudian X tampilkan. Nah, di sini ada data setnya yang telah kita buat, data frame-nya. Di sini ada nama, year, selling price, kilometer driven, seller type, dan transmission. Kita cek shape-nya. Di sini ada 4340 jumlah shape ini. Shape jumlah keseluruhan datanya dan keseluruhan ke sampingnya, yaitu 8. Kemudian kita cek kolom apa saja yang ada pada data frame ini. Lalu kita ubah nama kolom dari owner tadi, kita ubah menjadi kelas. Lalu data frame, kita buat tampilkan data frame-nya. Nah, pada owner di atas, pada data owner, kita telah mengubah menjadi kelas. Bisa dilihat pada gambar kita, ini telah berubah. Nah, kemudian kita akan mentransformasikan nilai numerik menjadi kategori yang merupakan proses untuk melakukan klasifikasi agar bisa nantinya. Kita mulai untuk konversi owner terlebih dahulu. Di sini kita akan mengkonversikan nilai dari kelasnya, kelas owner. Di sini ada first owner, second owner, dan third owner, fourth above owner, test driver car. Ini kita ubah nilainya menjadi angka 1, first owner angka 1, second owner angka 2, third owner angka 3, fourth above owner angka 4, test driver car angka 5. Lalu agar bisa terkoneksi nantinya untuk kita melakukan proses klasifikasinya, kita df replace untuk mengembalikan, kita tampilkan. Di sini memang tidak berubah, tapi dia bisa kita untuk proses klasifikasi nanti. Lanjut kita ubah lagi menjadi label, menjadi numerik, dari kategori menjadi numerik.
Kita akan mengubah sekaligus menggunakan label encoder. Di sini kita dari sekalian pre-processing kita import label encodernya. Label encoder kita import data frame yang kita ingin jadikan numerik. Di sini terdapat data frame full. Ini masih kategori seller type, masih kategori transmission, masih kategori. Nah, itu kan kita ubah menjadi nilai numerik, nilai angka. Kita ubah dengan cara kita masukkan data frame, nama kolom dari nama ini kita ubah, kita sama dengan label encoder titik fit transform data frame name. Kemudian seterusnya kita memasukkan data frame full, label encoder, fit transform, data frame full. Kemudian begitupun juga dengan kolom seller tipe, kita masukkan label encodernya, transform ke data frame seller tipe. Kemudian transmission, begitupun juga transmission, kita masukkan label encoder, fit transform, DF transmission. Lalu kita tampilkan data headnya. Ya, di sini telah berubah ya data frame full seller tipe dan transmissionnya setelah berubah menjadi angka numerik dari kategorikal yang tadi petrol isinya individual manual kita ubah menjadi numerik telah berubah ya menjadi angka 4 K1 K1 untuk individual tadi untuk petrolnya angka 4, nah, individual angka 1, transmission angka 1, dan seterusnya berdasarkan urutan dari angka tadi. Namanya juga telah berubah dari telah berubah menjadi numerik berdasarkan urutan. Kemudian kita cek dulu data duplikatnya ada berapa. Di sini 763. Kemudian kita cek nilai duplikatnya. Nilai duplikatnya eh ngecek nilai duplikat. Apakah terdapat nilai duplikat dari 700 yang terdapat budget ini 1289 rows. Kemudian kita hapus data yang duplikatnya dengan cara df drop duplikat in place true. Kemudian kita cek kolom yang mengandung missing value-nya. Di sini kita cek. Di sini tidak ada kolom yang mengandung missing value. Jika ada kita isi kolom yang mengandung missing value untuk mengatasinya. Kita tampilkan data yang missing value. Di sini tidak karena tidak ada karena nol semua di sini. Kita lanjut. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita hitung jumlah jumlah kelas unik dari data frame kelasnya. Jadi di sini ada first owner 2218, second owner 978, third owner 249, per dan above owner 75, test drive car 17. Kemudian kita cek transmission value-nya. Transmission value kita sebenarnya ini bisa dicek semuanya sih. Bisa kita cek satu-satu kayak kayak eh full ada berapa ini tadi berapa kategorinya ada berapa numerik. Kemudian kita lanjut kita masukkan tabel untuk variabel X dan Y-nya. Kita masukkan X-nya seperti tadi kita menginput data frame tadi name, year sampai transmission. Kemudian kita masukkan Y-nya kelas dari first owner tadi. First owner, second owner, third owner. Kemudian kita akan masuk pada penerapannya.
penerapan algoritma Naive pada dataset detail core ini. Di sini ada kita import dulu dari from Inbleren kombinasi import Smoten menggunakan teknik Smoten. Kita is X kita Smoten XY kita SE fit resample untuk melakukan resample-nya. Kemudian kita tampilkan data sebelum dilakukan hybrid sampling dan data sesudah melakukan hybrid sampling. Nah, bisa dilihat hasil sebelum hybrid samplingnya dan hasil hybrid samplingnya. Kemudian kita bagi data trainingnya, kita split data training dan data set menggunakan from clearance model section import train test split. Kemudian xtrain xtest ytrain ytest sama dengan train test split x test size 0,2 random state untuk size-nya. Kemudian kita dari scalar NavBase kita import Gaussian NB untuk categorical NB. Kita masukkan NB Gaussian NB, NB fit dan masukkan data trend dan ytrend. Bisa dilihat ini Gaussian NB-nya. Kemudian kita cek ini tabel prediksi dari data kelas tadi, data targetnya, data testingnya. Sini sudah tampil first owner, second owner berdasarkan dari isi keseluruhan dari dataset ini. Kemudian visualisasikan. Kita visualisasikan dengan mengimport scalar matrix menggunakan convolution matrix dan akurasi skornya berapa. Kita import library matplotlib untuk visualisasi terlebih dahulu. Kita masukkan prediksi target value modelsnya. Kita print convolution matrixnya kita untuk model yang bisa kita ubah size size grafik convolution matrix ini. Kemudian kita masukkan label judul labelnya prediksi label dan true label. Judulnya eh, hasil pengolahan convolution matrix of Nebase. Nah, kita masukkan PLT-Tix ini untuk eh, mengatur teks agar rapi, mengatur visualisasi ini agar rapi. Kita masukkan labels owner, mengatur nama-nama dari data dari kolom kelas ini agar rapi nantinya di visualisasi. Kita rotation 45, kita masukkan rotationnya, kemudian kita tampilkan print akurasi dari akurasi skor testing dan prediksi. Nah, dapatlah hasilnya. Hasil akurasi dari visualisasi algoritma Naive pada dataset detail mobil ini dapatlah hasil 0,60 0,05 sekian. Nah, pada hasil pengolahan computation metric ini di sini terdapat label true pada sebelah kiri dan predict label. Nah, pada first owner pada label angka pada label false negatifnya berada di persentasi 348, second owner 4, third owner 127, portable owner 4, test drive car 26. Nah, untuk false positifnya bisa dilihat angka yang cukup rendah terjadi prediksi labelnya. Kita lihat 0 karena memang dari yang kita ubah tadi dari ini yang kita ubah numerik tadi memang banyak angka 0, memang banyak
tidak terdapat kesalahan, false positifnya. Nol, kita bisa lihat nol, nol. Second owner 77 untuk third owner 10, 78, 0, 23. Kemudian 0, 8. Nah, untuk test drive card-nya 8, 1, 6, 0, 4, 6. Untuk prediksi labelnya. Mungkin itu saja presentasi dari hasil klasifikasi menggunakan algoritma berdasarkan dataset NetBayes, berdasarkan dataset at detail car. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan, mungkin banyak gagok-gagoknya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.